Halo teman-teman investor, selamat datang di cuan saham di Analisa Teknikal dan Bernamologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 17 Januari 2023. Hari yang cukup menarik, on track dengan view kemarin, cuman sedikit offset ya. Offsetnya hijau tapi nggak masalah. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari ke link sosial base deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan sejawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat baru buat konten terus di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita masuk ke transaksi langsung. Hari ini transaksinya juga ramai, 12,8 triliun dengan pergerakan asing mulai net buy, cukup menarik. Hari net buy-nya total 20,72 miliar. Dominan di pasar reguler 229 miliar, sedangkan di pasar nego ada net sell 208 miliar. Kalau kita lihat dari yang sebelumnya net sell, terus hari ini mulai ada secercah harapan ya, walaupun jumlahnya juga tidak terlalu signifikan dibanding net buy-nya. Cuman atlas kalau kita lihat konsistensi itu sebagai trennya sudah patah karena hari ini ada net buy. Tinggal kita lihat konsistensi dari net buy asing hari ini. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Hari ini itu ada Telkom 118 miliar, MDK 85,6 miliar, Bank Mandiri 84,5 miliar, Adaro 51,4 miliar, BPNI 39,8 miliar, Inco 33,8 miliar, INDF 17,9 miliar, Saratoga 17,7 miliar, Alfamart 15,4 miliar, Harum 14,5 miliar, INKP 13,2 miliar, Unilever 13,1 miliar, ICBP 13 miliar, KLPF 9,8 miliar, Mika 8,3 miliar, ITMG 8 miliar, ESA 5,8 miliar, dan PTBA 5,5 miliar. Kita masuk ke saham-saham hijau asing. Ada Gotoh 167,5 miliar, BPCA 96,6 miliar, Astra 55,8 miliar, SMGR 28,5 miliar, BBRI 16,4 miliar, MTEK 13,6 miliar, SHTWR 9,6 miliar, Yati Traktor 9,5 miliar, Bukalapak 9,4 miliar, Pakuan 6,2 miliar, MAPI 5,7 miliar, Mitratel 5,4 miliar, Wika 4,8 miliar, PTPP 4,5 miliar, Indosat 4,1 miliar, Tower 3,8 miliar, MNCN 3,5 miliar, Hill 2,9 miliar, CTRA 1,7 miliar, INTP 1,6 miliar, dan Bayan 1,6 miliar. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG yang tumben-tumbenan market offset, tapi offsetnya menguat. Kemarin kita lihat ada view sebuah falling wedge yang berhasil di breakout pada Senin kemarin ya, dan target kenaikannya itu di sekitar 6712 sampai 6722. Dan kalau kita lihat hari ini sudah berhasil break, closing di 6767 dengan high ada di sekitar 6800 seperti itu. Nah, kalau misalkan kita balik Fibonacci-nya untuk kita mencari area apa itu, karena bisa aja itu adalah area resisten pullback dari IHSG dan ya pas dengan area Fibo 0,618 sampai 0,786. Ini ya area pullbacknya. Yang sebelumnya di sini itu adalah support. Ini kan dia naik, support, breakdown, become resist. Ini baru diuji. By teori sih harusnya besok turun dulu ya. Cuman kita lihat aja apakah ada potensi konsol di atas atau bahkan menguat atau ternyata market mau retracement dulu. Yang jelas untuk saat ini posisi IHSG ada di resisten. Saya setuju karena selain dari Fibonacci juga dia dekat dengan downtrend line. Mungkin pergerakan besok ya. Ini hari Selasa, Rabu, Kamis atau sampai Jumat bahkan tuh pergerakan kecil konsol-konsol di atas, tinggal kita lihat arahnya kira-kira mau retrace dulu atau kembali menguat atau bahkan konsol continuation di atas. Kalau retracement saya rasa supportnya masih di sini ya, 6730 sampai 6691 atau 6700. Jadi bisa perhatikan area tersebut sebagai support terdekatnya. Dan untuk support krusial masih sama 6600 sampai 6650. Sampai 6500. Dan selama tidak jebol tidak ada masalah sama sekali. Bisa aja ISG mau bentuk kaki kanan ya, atau higher low, kaki kedua untuk akhirnya dia higher high dan breakout ke arah 7000 bisa juga. Yang jelas untuk sekarang perhatikan dulu karena saat ini kita sedang berada di resist. Koreksi itu adalah sesuatu yang wajar karena kita baru di resist dan juga terlihat sudah ada reject. Kerasa kalau rejectnya tadi akhir-akhir ya.
Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk resist kesimpulan tadi 6772 sampai 6830, sedangkan untuk support terdekat masih di area 6730 sampai 6700 seperti itu. Untuk IHSG, oke, langsung kita masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing dulu hari ini. Kita coba cek MDK kemarin udah ya. Kita bahas Telkom aja deh. Yang hari ini asing mulai net buy ditambah juga naik 2%. Cukup menarik. Oke, hari ini Telkom naik 2,6% dengan candle yang tidak terlalu solid, ada rejectnya. Walaupun lebih panjang bodinya ya, dengan volume yang membesar. Bagus. Terakhir ini Telkom ini dia kita bahas ya ketika jebol dari 3850. Dan sebenarnya kalau kita pakai view tersebut ini kurang enak viewnya. Kita bahas bigger view-nya dulu, di mana Telkom ini adalah saham downtrend sejak tahun 2017. Sebelumnya kan dia uptrend ya, uptrend terus sampai puncak di 2017 dia mulai masuk fase downtrend, low, lower high, lower low. Dan ketika kemarin dia crash di corona, bottom di 2500-an, dia berhasil menguat rebound sampai 4770. Sebenarnya kalau kita lihat dari dua sisi ya, kalau kita lihat dari 4770 ini dan dia udah jebol 3850 ya, ada potensi worst case scenario ini kalau view jelek banget Telkom ini mau double top 1, top 2, atau kalau enggak ya dia masuk ke fase sideways, same high, same low, same high. Nah bahkan dia turun sampai 2500 pun tidak ada masalah sebenarnya untuk Telkom ini kalau kita pakai view sideways nih ya, same high dan same low. Cuma kalau kita lihat terakhir Telkom dia turun sampai 3580, which is itu juga area supportnya dia, dan terlihat ada short term reversal. Area tersebut adalah area Fibonacci 0,5 yang sebenarnya juga cukup kuat sebagai area retracement ya. Cuman kalau memang mau lebih kuat ya di 3260 sampai 2920. Mungkin juga Telkom sudah masuk fase oversold kemarin waktu di sini, dan ya rebound itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Kalau kita lihat price action sekarang, Telkom ini berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle. Walaupun tidak terlalu rapih sebenarnya kalau ascending triangle. Jadi saya rasa kalau misalkan kita revisi, ini lebih ke arah uptrend channel. Ya, kira-kira seperti ini. Dan ya, kalau kita lihat hari ini ada reject di area swing high-nya ya. Jadi ya memang ada potensi besok Telkom swing low kalau dia gagal menguat slope-nya. Seperti itu. Terlebih juga saat ini Telkom sedang berada di resisten. Neckline-nya dia ya, area supply yang kuat. Sebelumnya di sini demand. Ketika breakdown dengan volume yang sangat besar, dia belum pernah di-retest sama sekali. Artinya apa? Artinya untuk sekarang Telkom ini tidak berada pada area yang bagus untuk entry. Selain itu dia juga masih cukup jauh sih dari downtrend line. Tapi kalau kita tarik Fibonacci untuk mencari pullback-nya dia, ini dari 4770 sampai low-nya kemarin di 3580. Nah, nih Telkom sedang berada di Fibo 0,382 juga. Jadi memang sebenarnya saat ini Telkom sedang berada di resist, dan turun itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Jadi besok jangan kaget kalau Telkom koreksi, kalau memang koreksi ya. Karena kalau by view dia kena area swing high, dia kena neckline, dia kena reject, kena Fibo 0,382, itu sesuatu yang sangat wajar untuk retracement. Bahkan kalau dia patah dari uptrend ini, bisa aja dia membentuk higher low untuk nanti dia bikin higher high. Kalau memang dia mau bottom di 3580, itu untuk view bagusnya short term reversal. Tapi kalau view jelek ya ini artinya dia membentuk sebuah continuation bearish flag dengan target penurunan nanti bisa sampai ke sini 2800 pas ke Fibo 0,618-nya seperti itu. Nah, kira-kira sekarang gimana Mas? Berarti kalau misalkan teman-teman punya barang agak tinggi ya, saya rasa sih amannya untuk kurangi porsi dulu. Atau kalau teman-teman kondisinya floating profit, tinggal jaga TS ketat karena dia baru uji area neckline dan juga retest area kuatnya dia. Dan belum ada area yang bagus untuk entry. Jadi lebih baik wait and see dulu untuk sekarang. Kalau belum punya barang, kalau udah punya barang tinggal jaga TS-nya. Perhatikan area-area resist ini. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, cukup menarik sebenarnya kalau kita lihat dalamnya ya, di mana hari terjadi akumulasi beberapa waktu belakangan ini setelah distribusi masifnya dia ya. Terjadi distribusi yang cukup masif. Lalu ada
akumulasi walaupun belum sebanding, ditambah juga dengan tren menengahnya mulai momentumnya cukup menarik, cuman memang belum golden cross dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ikuti price action aja, batasi resiko, gunakan area-area tadi. Kalau TS sih sekarang masih di bawah 3770 ya, itu karena low-nya dia. Kalau dia jebol 3770 itu adalah breakdown structure, dan ya ketika naik itu nanti adalah pullback seperti itu. Jadi ya sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Telkom. MDK kemarin udah kita bahas, happy cuan kalau ada yang mengeksekusi plannya. Bank Mandiri cukup menarik ini naiknya. Kita coba bahas juga deh Bank Mandiri, dimana dia naiknya sampai 4% sekian ya. Hari ini Bank Mandiri naik 4,84%. Candlenya cukup solid, volumenya pun juga cukup besar ya. Tapi kalau kita lihat agak kurang enak sebenarnya volumenya. Dan ya, Bank Mandiri yang ditunggu di 8450, reboundnya di 8875, which is itu adalah Fibonacci 0,5. Cuman sebenarnya mirip sama Telkom ya. Jadi kalau kita lihat memang big gap kita itu posisi sedang di resisten, kayak Telkom tadi, Bank Mandiri juga, dimana ini adalah area breakdownnya dia. Most likely harusnya sih ada turun dulu, serius, dan itu baru bakalan sehat juga kalau ada retracement dulu, minimal bikin higher low. Bahkan ini Bank Mandiri lebih akut ya, karena dia kena downtrend lain juga. Jadi ya kalau besok ada retracement tuh bakal jadi sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Terakhir dia bottom di 8.900, lalu candle reversal Kamis 12 Januari, volumenya terlihat bagus dan akhirnya menguat sampai sekarang. Cuman memang sama, Bank Mandiri sedang berada di resist, itu area 9750 sampai 9900. Jadi memang kalau besok gagal lewat, ada potensi untuk retracement dulu. Nah, kalau teman-teman pengen entry Bank Mandiri, bisa perhatikan retracementnya ini. Selama dia nggak jebol 8875, sebenarnya penurunan itu adalah pembentukan higher low. Tapi kalau dia jebol di 8875, maka dia bakalan lower low seperti itu. Artinya perhatikan support sekitar 9.300, 9.100 dan juga 8.900 untuk Bank Mandiri saat ini. Tapi kalau jebol ya nextnya support di 8450. Kita lihat dalamnya, dari moving average juga terlihat sedang retest. Jadi kayaknya besok agak susah ini marketnya. Ya, karena kalau kita lihat posisinya sedang berada di resist. Ya, sebenarnya opsinya tetap dua ya. Kita mengidentifikasi area kuat, support, resisten itu kan bukan semerta-merta di sana dia bakal mantul atau dia bakal jebol, nggak pasti juga. Jadi itu patokan aja, dan yang perlu diperhatikan adalah price action di sana. Apakah kira-kira itu bakal jebol atau nanti dia bakal rebound. Itu ya bisa yang perlu diperhatikan. Ya jelas untuk saat ini posisinya sedang berada di resist, tapi kalau lewat itu bakal bagus banget. Kalau gagal break baru bakalan retracement. Jadi besok seperti apa penentuan dari market, karena selain posisi market, big gap-nya juga sedang berada di resist. Dan yang penting sama, itu aja, batasi resiko. Itu Bank Mandiri, kita cari yang ada spread. Nikel-nikelan kalau kita bahas terus kayak bosen ya. Yang jelas kalau udah punya barang bawah, tinggal jaga TS aja. So far so good semua. MDKA, Antam, Inco, jagoan kita ada di Antam ya. Untuk yang teman-teman grup, kita coba cek si Saratoga aja deh. Lama nggak saya bahas Saratoga ini. Hari ini dia naik. Sebenarnya Saratoga ini mirip kayak IHSG ya, kalau teman-teman perhatikan gerakannya ya, karena dia kan holding company. Ada macam-macam. Jadi kayak ya pergerakannya dia tuh mirip gabungan saham-saham portofolionya, tapi weighted ya. Jadi yang market capnya besar itu lebih tercermin di sini. Kalau yang market capnya kecil tidak terlalu terlihat pergerakannya. Ya contoh kayak Adaro MDK tuh Saratoga kalau teman-teman bandingin chartnya cukup mirip seperti itu. Nah, kita bahas saja sekarang Saratoga yang berhasil naik 3,4%. Candlenya tidak terlalu solid, tapi volumenya bagus. Dan ya, ini terakhir view dari Saratoga, yang mana kalau kita bahas Saratoga ini sudah patah dari uptrendnya. Ini pembahasan terakhir ya, dia patah dari uptrend, bahkan sudah ada short term reversal juga. Saat ini saya rasa dia sedang cenderung sideways, walaupun tidak sideways juga sebenarnya. Inilah, ini yang disebut kayak indeks ya. Jadi dia isinya kan macam-macam, ada MDK-nya baru kuat tapi Adaro-nya baru koreksi, makanya bentuknya kayak gini. Kemarin waktu bullish semua ya, dia juga berapa ratus persen ini. Stock splitnya kalau nggak salah di sini ya, Rp1.000 naik sampai 4.000. 3 bagger itu Pak Sandi.
diangkat sama Adaro MDKA. Cuman ketika sudah tidak selaras, MDKA-nya jalan, Adaro-nya cenderung koreksi, ya bentuknya jadi kayak gini juga Saratoga. Yang jelas kalau kita perhatikan price action-nya, terakhir Saratoga berada di supportnya 2300. Itu sebelum dia pullback ya, naik menguat, uptrend, di sini dia sideways, dan ketika dia jebol dari 2570 itu sudah pergerakan koreksi. Bottom di 2310 which is adalah supportnya, area neckline, dan dia masih dikasih rebound juga. Kita hapus saja biar masih fresh ya, kita coret-coret baru di mana ini adalah area supportnya dia, dan kita bisa menarik dua resisten dari si Saratoga, downtrend line luarnya dan juga downtrend line structure kecilnya. Kalau kita lihat hari ini ada reject yang di sini dan dia belum break, artinya belum bisa ditarik dari yang sini juga. Jadi mungkin besok saya rasa Saratoga ada potensi retracement dulu ke sekitar 2370. Baru kalau dia tidak jebol 2300 ada potensi dia pullback ke sekitar 2560 ke area resisten yang lebih luar, seperti itu. Cuman kalau dia jebol dari 2300, next stopnya adalah di 2130. Dan kalau dia sampai jebol yang 2130, Saratoga sudah jelek karena dia bigger view-nya juga reversal. Seperti itu. Kalau kita lihat tren sekarang sudah kurang oke memang Saratoga. Jadi ya walaupun masih belum reversal, tapi koreksinya sudah kelihatan karena dia terus-menerus membentuk lower high. Nah ini kalau lower high lagi juga sama aja. Cuman saya rasa untuk sekarang selama dia nggak jebol 2300 ada arah ke 2600 untuk ke lower high-nya dia. Kita lihat dalamnya, buy inventory pun juga sudah kurang bagus ya. Ini reject dari MA20. Jadi ya tuh pantau retracement aja besok. Untuk Saratoga, gunakan area-area tadi. Kita lanjut coba cek. ESA masih lanjut menguat ya, nggak kita bahas dulu. Saya pengen coba cek yang dijualin asing aja. Goto kita update ya, karena dia berhasil keluar dari 108 ya, yang mana sekarang dia sudah tidak sideways lagi. Ini yang saya maksud, kalau teman-teman ingat konten 13 Desember atau 14 Desember dan seterusnya, saya sudah bilang ke waktu itu ya, sejak tanggal 13 Desember selama Goto tidak jebol 81, arah Goto itu sudah ke atas. Terlepas dari broker summary 13 Desember yang menurut saya pun juga itu akumulasi ya, walaupun kalau kita lihat di indikator 13 Desember ini distribusi, cuman kalau dilihat itu adalah akumulasi kalau menurut saya, karena baik dari area juga top buyer-nya dan lain sebagainya. Dan ya akhirnya sekarang Goto sudah keluar dari masa sideways-nya. Ini yang membuat saya bilang Goto sudah arah ke atas ya, karena volume ini nggak bisa bohong ya teman-teman. Ini bahkan kalau kita bandingin dari volume bullish-nya di bulan Juni 2022 yang dia naik dari 184 ke 400, itu sudah 3 kali lipatnya volume ini 13 Desember ini. Jadi emang ini bukan kaleng-kaleng, dan ya volume itu segalanya. Candle tanpa volume itu ya kopongan. Kayak ketika dia turun ini ya, nggak ada volumenya sama sekali. Sekalian naik ya kayak gini. Tuh, cuman memang price action diperlukan untuk tahu di mana kita harus entry. Volume yang mengkonfirmasi. Nah, terakhir kita bahas Goto selama nggak jebol 81 dia arah ke atas, sempat mencoba higher low, tapi dia memilih untuk same low. Dia turun sampai 81 dan ya Goto saat itu masuk ke fase sideways dengan range 108 sampai 81. Cuman since sekarang dia sudah berhasil breakout dari 108 dengan volume yang bagus juga, saya rasa Goto sudah mulai masuk ke fase uptrend. Cuman ingat, karena ini dia masih same low ya, biasanya dia ke target dulu baru retest dulu. Kalau misalkan pergerakan saham itu dia higher low, misalkan kayak gini, high, higher low, higher high. Nah, ini kan kita bisa langsung tarik uptrend channel ya, karena dia langsung terbentuk sebuah uptrend channel, uptrend line, jadi bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalkan dia same low, kalau kita tarik ini kan belum bisa, dia masih ke samping. Nah, dia kan belum punya higher low. Jadi ya biasa nanti dia bakal dites dulu, seperti itu. Atau kalau enggak ya kita tarik dari higher low yang di sini nih, set di mana slope-nya sudah menguat. Kalau kita mau sambungin pakai high yang di sini, nah, susah. Tuh, yang jelas kalau menurut saya karena dia berhasil break dari 108, ada target higher high dari Fibonacci-nya dia itu ada di sini. 121 sampai 129. Target dari si Goto ini.
Tuh, perlu diperhatikan aja di sana apakah besok dia reject atau dia konsol dan lain sebagainya. Tinggal perhatikan di area sana. Untuk katalis, dengar-dengar Goto masuk MSCI, jadi emang ada flow ya. Ibarat paksaan lah, karena wajib beli kan kalau MI yang MSCI itu. Tuh, kalau kita tarik sebuah downtrend channel atau downtrend line, dia masih jauh dari area-area downtrendnya. Jadi saya rasa juga upside-nya juga masih ada potensi bagus. Cuma untuk sekarang memang target higher high-nya di sini dulu 121 sampai 129 seperti itu. Jadi ya tinggal berapa persen nih dari closing hari ini? Tinggal 8%-an lah. Kalau misalkan besok dia ada reject di area tersebut, mungkin bisa consider jaga TS ketat. Seperti itu. Karena biasanya dia antara swing low dulu, kalau enggak dia konsol di atas. Tapi karena sebelumnya dia ini adalah SAM low, jadi saya rasa dia bakalan retest antara ke 108 atau bahkan sampai 97, dan itu tidak jelek. Itu kesempatan untuk entry nanti kalau dia dikasih retest. Ini ya, kira-kira bisa lanjut, penguat sekali lagi, baru habis itu retest. Nah, itu bakal menarik buat entry, menarik sekali. Seperti itu, karena sebelumnya dia structure-nya SAM low. Dan ya, kita lihat dalamnya, momentum menguat. Dan bukan kebetulan ya, 127 pas EMA 50, pas juga dengan target higher high tadi. Jadi ya besok kita perhatikan aja area di sana tadi. Kita lihat hari ini juga terjadi normal ya, distribusi normal dan small. Cuman kalau saya lihat ini juga masih oke, bahkan cenderung ya tektokan lah. AK, BK, PD ini bagus, CC, YU, CS, ZP ini juga bagus. Tapi ya seperti biasa karena ini terlalu liquid ya, banyak yang ngikutin juga. Ini YP ke bawah, ini MG ke bawah, ini terlihat retail. Jadi ya perhatikan aja karena besok dia bakalan kena resist. Itu juga semakin memperkuat Telkom dan Bank Mandiri tadi ya. Kalau besok potensi retracementnya besar dari market itu. Tuh, jadi ya sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Goto kita lanjut coba cek si kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Kita bahas apa? Nickel kah? Nickel ini juga rame, NICL ya, Pamineral, karena dia ini saham nikel. Dan kalau sekarang kan nikel sama gold baru cakep-cakepnya ya, Antam dan lain sebagainya. Nah, kita bahas aja. Udah kena target ya. Oke, hari ini nickel turun lagi 6,56% ARB dengan candle yang solid tapi volumenya kecil. Cukup menarik sebenarnya kalau dari analisa volume. Dia turun sudah tanpa volume sama sekali. Cuman dia memang sudah kena TP yang sangat besar di hari Senin kemarin. Sell on strength, candle yang jelek banget dan volumenya hampir sama kayak volume Jumat. Jadi ya kalau hari ini turunnya volume kecil ya karena barangnya sudah kering di hari Senin kemarin. Terakhir nickel ini dia swing high dari 88 ya. Dan kalau kita tarik targetnya itu ada di 154 sampai 172, pas juga dengan area swing high dari nickel. Berhasil breakout dan berhasil tembus sampai 278. Dan ini sudah kena Fibonacci 2,618. Jadi saya rasa walaupun saya belum begitu afdol untuk Elliott Wave, cuman kayaknya kalau lebih dari 1,618 tuh wave ketiga. Jadi ada potensi saat ini dia sedang wave keempat. Correct me if I'm wrong kalau misalkan teman-teman ada yang lebih paham Fibonacci. Elliott Wave. Seperti itu. Dan ya terakhir dia naik sangat kuat ini sampai arah, jadi memang koreksi itu suatu yang sangat wajar. Dan kalau kita lihat tren lainnya pun juga masih cukup jauh ya, entah yang di sini atau yang di sini, semuanya cukup jauh. Jadi ya memang retracement itu suatu yang sangat wajar seperti itu. Jadi untuk sekarang saya rasa dia udah deket. Saya kira dia udah deket sama uptrend lainnya. Makanya kalau dibahas bakalan menarik karena dia ada potensi rebound atau at least dead cat bounce atau bahkan bikin lower high. Tapi kalau kita lihat ternyata masih cukup jauh area uptrend lainnya ini. Jadi ya kayak retracementnya masih bakalan berlanjut seperti itu. Kira-kira sampai mana Mas? Ya mungkin sih minimal sini sih 200 ya, 200 sampai 180.
Itu area spek buy-nya nickel, atau bahkan dia sampai sini juga bisa 160 karena uptrend line-nya kena di 160. Tinggal kita lihat seberapa kuat nanti dia koreksi. Cuman kalau dari analisa volume memang dia sudah cukup kering ya koreksinya. Cuman ya udah karena sudah kena sell on strength yang sangat berat di atas seperti itu. Cukup menarik dan yang penting sama batasi resiko aja, masih arahnya koreksi kalau untuk menurut saya. Ini ya, simpelnya kita buat EMA pakai EMA 20 aja, dia juga masih cukup jauh dari EMA 20-nya. Jadi ya minimal tunggu kena dulu seperti itu dan jangan spek buy. Hari terjadi distribusi dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk nickel kita lanjut coba cek si, kita masuk ke yang hijau-hijau hari ini. Goto MDKA kemarin udah. Tins tuh kemarin udah kita bahas belum ya? Kayak belum ya. Yang udah baru Antam, MDKA sama Inco. Tins juga ya bahasanya dia ngekor sih. Tapi kita bahas aja karena kalau menurut saya by price action cukup menarik. Kebetulan semalam kena screeningan juga Tins ini, dan tadi juga sudah di-post di grup ya untuk Tins nih. View-nya so far dia higher high, volumenya pun juga bagus. Oke, hari ini Tins naik lagi, dia naik 5,28%. Candlenya solid, volumenya juga besar, dan ya dia kembali ngikutin trionya ya, Antam, Inco, Tins, Harum, MDKA. Itulah yang cakep-cakep saat ini. Terakhir Tins turun di 1090 dan area tersebut adalah area swing low dari si Tins ya. Disinilah kira-kira. Nah, nih dia kena area swing low-nya dan harusnya sih ada bullish divergence, terbentuk sebuah bullish divergence di mana harga ke bawah, indikator ke atas. Maka yang terjadi dia candle hammer pada tanggal 6 Januari dan menguat sampai sekarang di 1295. Kalau kita lihat saat ini Tins sudah berada di area resist juga sebenarnya, di mana ini adalah area neckline-nya dia. Cuman saya rasa masih ada upside dari Tins, di mana kalau dari swing high dia masih belum kena target seperti itu. Nah, kira-kira targetnya sih di sini 1315 sampai 1385 atau simpelnya sampai menyentuh downtrend line-nya. Jadi untuk sekarang saya rasa masih ada potensi upside dari si Tins pada view kecilnya. Satu hal yang kurang oke adalah supportnya agak jauh. Jadi kalau kejar atas agak kurang oke. Bahkan kalau kita pakai ini adalah view wedge atau penurunan ini ya, downtrend line wedge, dia sebenarnya Tins ini bisa ke sini 1600 ya, ke targetnya high-nya di 1580 ini. Seperti itu. Jadi ya cuman untuk sekarang kurang enaknya itu dia naiknya tidak disertai konsol ya. Konsol terakhirnya di sini nih, area sini 1175 sampai 1145 yang dapat screeningan di sana memang oke. Ini ada ascending triangle sampai akhirnya dia breakout dan impulsif, dan ya masih bagus saya rasa untuk si Tins ini untuk view kecilnya. Jadi masih ada upside sampai ke sekitar 1315 sampai 1385. Pada bigger view Tins juga ada lower high lower low, dan ya dia sedang retracement ke area Fibo bawah ya dekat-dekat 382 sih, seperti itu. Kalau menurut saya pakai view kecil dulu aja, karena kalau view besarnya konfirmasinya masih harus lebih ya. Jadi kita perhatikan dulu aja 1315 sampai 1385 sebagai resisten Tins saat ini. Tuh, kalau dia break tuh bakal cakep, minimal ke 1480. Tapi kalau gagal break ya ada potensi dia swing low, bahkan bisa lower low lagi. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, momentum mulai menguat ditambah juga dengan akumulasi hari ini. Dan itu tadi kejarnya susah ini karena tidak ada konsol ya, langsung bet gitu. Mungkin kalau kita pakai intraday 1 jam barangkali ya, tidak ada ya, konsolnya kayak gini doang ya, tek langsung naik, tek naik lagi, higher high terus. Kalau 15 menit ya pakai moving average 20. Kalau pakai 5 menit juga ya nih. Artinya kalau mau kejar Tins pakai intraday. Cuman kalau kejar sekarang sudah kurang bagus karena area cukup tinggi. Jadi lebih baik kalau teman-teman belum punya barang, wait and see dulu. Kalau sudah punya barang kondisi cuan, jangan lupa pasang TS ketika masuk area kuat. Kalau misalkan teman-teman punya barang dan kondisi nyangkut, manfaatkan kenaikan untuk kurangi porsi. Seperti itu.
Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko. Dilihat dari volumenya bagus. Nanti kalau dia ada reject lalu retracement, tinggal dipantau aja retracementnya. Tuh. Oke, itu konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.